Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Pada video kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu Superlab 1. Nah, di sini kita akan lanjut ke Superlab 1 ya teman-teman. Nah, caranya masih sama pada di video sebelumnya. Kita bisa klik ini tanda titik 3, kemudian kita klik download. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, jika downloadnya sudah selesai, kita bisa buka. Lalu kita bisa klik 2 kali. Nah, nantinya akan muncul sendiri ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah ada topik dan juga instruksinya ya, teman-teman. Ini kita bisa klik doc saja. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita ada instruksi dan di sebelahnya sudah ada Superlab yang akan kita kerjakan ya, teman-teman. Nah, tetapi kalian tidak usah khawatir karena di sini itu sudah ada instruksinya. Dan dia itu terbagi menjadi beberapa part ya, teman-teman. Yang mana di sini kita tidak perlu bingung dan langsung saja kita untuk kerjakan yang part satunya, yaitu basic configuration. Nah, di sini untuk instruksinya yaitu konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display, dan juga konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, di sini kita mulai yang sebelah kiri dulu ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam switch ini. Kemudian kita bisa masuk ke dalam CLI. Kita ketikkan enable, kemudian conft. Nah, kita bisa langsung ketikkan saja, yaitu host SW4 atau switch 4 ya, teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk complexionnya itu nambah ya, teman-teman, menjadi 2%. Kemudian kita konfigurasikan enable secretnya dengan ketikan ena sec SID seperti ini. Lalu enter. Kemudian kita keluar dengan perintah exit. Kemudian kita ketikkan enable. Nah, maka di sini itu kita harus memasukkan passwordnya ya, teman-teman. Nah, untuk passwordnya itu SID. Nah, di sini sudah selesai ya, teman-teman. Selanjutnya kita juga lakukan switch multi layernya. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam switch multi layernya. Kemudian kita ke CLI. Kemudian kita masuk ke dalam enable, kemudian conft. Lalu kita juga ketikkan seperti tadi ya, teman-teman, yaitu host MLS2 seperti ini. Nah, untuk hostnya itu menyesuaikan yang ada di sininya ya, teman-teman. Enter. Kemudian kita masukkan enable secret-nya. Nah, untuk perintahnya itu hurufnya harus kecil ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Kita lanjut ke router 2 ya, teman-teman. Yaitu ini. Kita masuk ke dalam CLI. Kita masukkan perintah enable, kemudian conft. Lalu kita juga ketikkan host RTR2 atau router 2 ini ya, teman-teman. Enter. Kemudian kita juga masukkan enable secret-nya. Nah, kita lanjut ke MLS1, yaitu ini ya, teman-teman. Ke CLI. Kita lakukan hal yang sama.
Lanjut ke switch 1 ini, kita masuk ke dalam CLI, kemudian kita ketikkan enable, lalu conf t. Kita ketikkan host switch 1 seperti ini ya teman-teman, enter, kemudian kita ketikkan enable sid. Nah, sudah. Lanjut kita ke switch 2. Lanjut kita ke router 1. Ini kita ke CLI, kita masuk ke dalam enable, kemudian conf t. Kita masukkan host mtr1, lalu kita masukkan enable secret sid. Nah, lanjut kita ke router 3. Ini kita ke CLI, kita ketikkan enable, kemudian conf t host mtr3, lalu kita ketikkan enable secret sid, kemudian kita enter. Nah, lanjut yang terakhir pada switch 3 ya teman-teman. Kita ke CLI, enable conf t, kita masukkan hostname switch 3, kemudian enable sec sid, lalu enter. Nah, maka di sini kita sudah melakukan yang part 1 ya teman-teman, yaitu basic configuration. Nah, di sini kita bisa coba untuk cek result. Kemudian kita bisa ke assessment items. Nah, maka pada setiap itemsnya, untuk hostname-nya dan juga enable secret-nya itu dia sudah semua ya teman-teman. Nah, kita bisa close. Nah, di sini kita bisa lanjut untuk mengerjakan yang part 2-nya, yaitu configure VLAN dan trunking IN MLS2 dan switch 4. Nah, pada instruksinya kita dimintai untuk buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Kemudian konfigurasi port class pada semua interface yang terhubung ke PC, lalu konfigurasi SVI dan DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN, set dan S server dengan IP 192.168.90.2. Kemudian di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN. MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Dan yang terakhir, lakukan konektivitas, pastikan semua PC saling melakukan ping. Nah, di sini itu kita akan fokus ke yang nomor 1 dan juga nomor 2 ya teman-teman, yaitu membuat VLAN dan konfigurasi port paths. Nah, di sini kita bisa pergi ke dalam switch 4. Lalu kita bisa masuk ke dalam enable, lalu kita masukkan passwordnya yaitu SID. Kemudian kita masuk ke dalam conf t. Nah, di sini kita itu akan membuat VLAN 10 sampai VLAN 30 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan VLAN 10. Nah, untuk namanya itu menyesuaikan ya teman-teman. Nah, maaf ya teman-teman, ini itu bukan host tapi name. Enter.
Nah, lalu kita masukkan interface-nya. Kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa ini. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, untuk VLAN 10 itu dia itu dari FA0/2 sampai 3, kemudian VLAN 20 FA0/4 dan juga /5. Kemudian untuk VLAN 30 itu dari 0/6 dan juga 0/7. Di sini kita bisa masukkan. Kita masuk ke interface yang VLAN 10-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3, enter. Kemudian kita ketikkan perintah switch port mode access. Nah, ini tuh bisa disingkat dengan SMA ya teman-teman. Nah, maaf ya teman-teman, disitu saya kurang W, harusnya seperti ini. Ini adalah singkatan dari switch port mode access. Lalu kita bisa enter, kemudian kita bisa ketikkan switch port access VLAN 10 seperti ini. Nah, lalu di sini kita konfigurasikan port phase-nya atau spanning tree port phase agar kabelnya berwarna hijau. Kita bisa ketikkan min 3 port phase. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter, lalu kita exit, kemudian kita masuk ke dalam VLAN 20. Kita ketikkan hal yang sama ya teman-teman. Nah, yang mana tadi untuk VLAN 20 itu dari 404 sampai 5 ya teman-teman. Kita enter, kemudian kita ketikkan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20, enter. Kemudian kita juga ketikkan ini ya teman-teman, spanning tree port phase, lalu enter. Kemudian kita exit, lalu kita lakukan yang terakhir, yaitu ke VLAN 30. Kita bisa masuk interface rank FA0/6 sampai 7, enter. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 30, enter. Kemudian kita ketikkan spanning tree port phase. Nah, oke, sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke MLS 2 yang ini ya teman-teman. Di sini kita masukkan perintah enable, kemudian masukkan password, lalu masuk ke dalam conf. Nah, kita lakukan hal yang seperti tadi ya teman-teman, yaitu membuat VLAN 10 sampai VLAN 30. Kita bisa ketikkan VLAN 10, lalu namanya juga sama ya teman-teman. Nah, tapi pada MLS 2 ini dia itu tidak punya interface yang terhubung ke VLAN 20 ya teman-teman. Tetapi kenapa pada MLS-nya itu kita tetap menambahkan untuk VLAN 20-nya? Karena nantinya kita akan konfigurasikan DHCP. Nah, kita bisa masukkan. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama VLAN 10-nya yaitu FA0/1 sampai 3. Nah, lalu untuk VLAN 30-nya yaitu /4 sampai /5 ya teman-teman. Kita bisa masukkan interface rank
FA 0/1 sampai 3, maaf, 2 sampai 3. Kemudian kita ketikkan sweet spot mode akses, kemudian kita ketikkan sweet spot akses VLAN 10, enter, lalu kita ketikkan spanning tree port fetch dengan singkatan SPAPO seperti ini, lalu kita enter. Kemudian kita masuk ke VLAN 30 nya, kita exit terlebih dahulu, kemudian kita ke VLAN 30 nya, yaitu masukkan perintah interface range FA 0/4 sampai 5, enter, kemudian kita ketikkan perintah switch spot mode access, kemudian switch spot access VLAN 30, lalu kita masukkan perintah spanning tree port path, lalu enter. Nah, di sini untuk complexionnya itu sudah bertambah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan terangkan nih di switch 4 yang mengarah ke multilayer switch 2 dengan menggunakan FA 0/1. Di sini kita bisa ketikkan lalu kita bisa ketikkan switch port mode trunk, lalu enter, kemudian kita ketikkan lagi switch port trunk allow VLAN 10 sampai VLAN 30 seperti ini. Nah, maka di sini itu kita sudah mengizinkan akses untuk VLAN 10 sampai VLAN 30 ya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai, kita lanjut masuk ke MLS lagi. Nah, di sini kita bisa exit, kemudian kita masuk ke dalam interface FA 0/1, enter, kemudian kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Nah, itu salah ya teman-teman, maaf, seharusnya kita bisa ketikkan perintah switch port trunk encapsulation .1Q. Nah, ini ada salah huruf seperti ini, kemudian enter, lalu kita baru masukkan switch port mode trunk, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah terangkan untuk yang ada di switch 4 dan juga multilayer 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan untuk poin yang 1 dan juga poin yang 2-nya nih. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan untuk DHCP-nya. Nah, pada instruksinya kita itu harus konfigurasikan DHCP server pada multilayer switch 2 untuk semua VLAN. Setelah itu kita akan setting DNS servernya dengan IP yang sudah tertera. Dashboardnya itu akan menggunakan IP address ini untuk setiap VLAN ya teman-teman. Lalu di switch multilayer 2 itu dia menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, apa sih maksudnya? Maksud dari alamat IP pertama itu seperti ini ya teman-teman, yaitu 192.168.10.1 untuk VLAN 1, kemudian sampai 192.168.30.1 untuk VLAN 30-nya. Nah, lalu di sini kita juga disuruh untuk melakukan konektivitasnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi DHCP-nya terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan konfigurasi DHCP, kita itu harus memasang IP untuk setiap VLAN-nya ya teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam MLS 2-nya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam interface VLAN 10. Lalu kita bisa masukkan IP-nya. IP address yaitu 192.168.10.1 ya teman-teman, beserta subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu enter. Kemudian kita lakukan juga VLAN 20 dan juga VLAN 30-nya ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke dalam interface VLAN 20.
enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.20.1. Untuk subnet masknya sama, enter, kemudian exit, lalu kita masuk ke dalam VLAN 30. Kita masukkan IP address-nya juga, yaitu 192.168.30.1 beserta subnet masknya. Nah, lalu di sini kita akan melakukan DHCP servernya. Kita bisa exit, kemudian kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 10, enter, lalu kita masukkan networknya, yaitu 192.168.10.0 beserta subnet masknya, yaitu 255.255.255.0, enter. Nah, lalu kita masukkan default routernya. Di sini saya akan singkat saja, yaitu 192.168.10.1. Kemudian kita juga masukkan DNS servernya. Nah, ini juga saya singkat ya teman-teman. Nah, untuk DNS servernya yaitu 192.168.10.2. Maaf ya teman-teman, bukan 10 tetapi 90. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk DNS servernya itu sesuai instruksi ya teman-teman ini. Lalu kita bisa enter. Nah, kita juga buat sampai VLAN 30 ya teman-teman. Kita bisa exit. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita masukkan networknya, yaitu 192.168.20.0, lalu untuk subnet masknya sama ya teman-teman, enter. Kemudian kita masukkan default routernya, yaitu 192.168.20.1, lalu kita masukkan DNS servernya. Untuk DNS servernya itu masih sama ya teman-teman, yaitu 192.168.90.2, enter. Lanjut kita lakukan VLAN 30, IP DHCP full VLAN 30, lalu masukkan networknya, yaitu 192.168.30.0 beserta subnet masknya. Nah, seperti ini, enter. Kemudian default routernya, yaitu 192.168.30.1, lalu untuk DNS servernya masih sama. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan exclude gateway address. Di sini kita bisa exit, kemudian kita ketikkan IP DHCP exclude strip address, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.10.1. Nah, ini saya kurang C ya teman-teman. Seperti ini, kemudian kita bisa enter. Kita lanjut ke 20.1. Nah, seperti ini, kemudian enter. Lanjut kita buat yang 30.1. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah. Kemudian sini kita akan cek untuk DHCP-nya di VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30. Ini kita bisa ke desktop, kemudian ke IP configuration. Ini kita ganti ke DHCP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lanjut kita cek di VLAN 20, ke desktop, kemudian IP configuration, lalu DHCP. Nah, ini juga sudah ada. Dan yang terakhir ke VLAN 30-nya. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut ke part yang ketiga, yaitu
konfigur VLAN dan trunking pada MLS1, switch 1 dan juga switch 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita buka pada switch satunya ini. Nah, di sini kita akan membuat VLAN 40 sampai VLAN 60 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam enable terlebih dahulu, masukkan passwordnya, lalu masuk ke dalam conft. Nah, lalu kita bisa ketikkan Nah, lalu di sini kita akan konfigurasikan port face pada interface yang terhubung ke VLAN-nya ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan. Nah, kita bisa lihat di sini untuk VLAN 40 yaitu dari FA0/2 sampai /4. Kemudian VLAN 50 dari FA0/5 sampai 6. Kemudian VLAN 60 dari FA0/7 dan FA0/8 ya teman-teman. Kita bisa masukkan. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 40. Enter, lalu kita bisa ketikkan spanning port face. Kita bisa mempersingkat menggunakan SPAPO seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, kita lanjut lakukan yang VLAN 50 sampai VLAN 60 nya ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu, lalu ketikkan interface rank FA 5 sampai 6, enter. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 50, lalu SPAPO. Exit, kita lanjut ke VLAN 60, interface rank FA 0/7 sampai 8. Kemudian ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 60, kemudian SPAPO. Nah, oke, ini sudah. Kita lanjut terangkan ya teman-teman. Sini kita bisa exit. Nah, untuk ke multilayer switch 1 yaitu menggunakan interface FA0/1. Kita bisa enter, kemudian kita bisa ketikkan switch port mode terang, lalu kita ketikkan lagi switch port terang allow VLAN 40 sampai 60. Nah, oke, ini dia sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke switch 2 ini. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam enable terlebih dahulu, kemudian kita masukkan passwordnya, lalu kita masuk ke dalam conft. Nah, di sini kita akan membuat VLAN 60 dan 70 dengan nama yang sesuai seperti tadi ya teman-teman. Kita bisa ketikkan Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu di sini kita akan memasukkan portnya. Kita bisa exit. Nah, kita bisa lihat di sini untuk range-nya dia dari FA0/2 sampai 3. Nah, kemudian untuk VLAN 70-nya yaitu dari FA0/4 sampai /6 ya teman-teman. Kita bisa masukkan. Kita ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 60, kemudian spanning port face. Nah, seperti ini. Kita lanjut exit, lalu
interface rank FA 0/4 sampai 6 with spot mode akses, lalu sweet spot akses VLAN 70. Kemudian spanning 3 port phase. Nah, di sini sama seperti yang ada pada sheet satunya, kita juga akan terangkan ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan interface. Nah, di sini yaitu sama menggunakan FA 0/1 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa ketikkan switch spot mode trunk, lalu kita ketikkan lagi switch spot trunk allow VLAN 60 sampai 70 seperti ini. Nah, kita lanjut ke multilayer switch 1 ini. Di sini kita bisa masuk ke dalam enable, masukkan passwordnya, kemudian kita masuk ke dalam config. Nah, di sini kita juga akan membuat VLAN 40 sampai VLAN 70 ya, teman-teman, dengan nama yang sesuai. Nah, oke, jika sudah selesai, kita akan membuat IP pada setiap VLAN-nya ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam interface VLAN 40-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya kita bisa exit terlebih dahulu ya, teman-teman. Beserta subnet masknya ya teman-teman. Nah, maaf ya teman-teman, di sini ternyata saya ini kurang ya teman-teman. Kita bisa ulangin lagi dari sini. Kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita masukkan interface VLAN 40 seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita bisa masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.40.1 beserta subnet masknya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut sampai VLAN 70 ya teman-teman. Kita exit interface VLAN 50. Kemudian exit lagi interface VLAN 60. Exit interface VLAN 70. 70.1. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu di sini kita terangkan untuk MLS satunya yang mengarah ke switch 1 dan juga switch 2. Nah, di sini dia menggunakan FA 0/1 ya teman-teman. Kita bisa masukkan. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan interface rank FA 0/1 sampai 2, lalu enter. Kemudian kita ketikkan switch spot trunk encapsulation.1Q, kemudian switch spot mode trunk. Nah, lalu di sini kita juga akan mengkonfigurasikan untuk DHCP-nya ya teman-teman di multilayer switch-nya. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 40. Kemudian kita ketikkan networknya, yaitu 192.168.40.0 beserta subnet masknya. Kemudian masukkan default routernya
192.168.40.1. Lalu DNS-nya juga yaitu 192.168.90.2. Kita lanjut sampai VLAN 70 ya teman-teman, kita exit. Nah, oke, ini sudah. Kita lanjut yang exclude DHCP ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP exclude street address 192.168.40.1. Nah, maaf ya teman-teman, di situ saya kurang DHCP. IP DHCP exclude min address 192.168.40.1. Nah, seperti ini. Kita lanjut sampai 70.1 ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah. Nah, di sini kita akan coba nih tes DHCP pada VLAN 40 sampai VLAN 70. Di sini kita bisa lihat. Nah, oke, di sini dia sudah mendapatkan DHCP-nya. Lanjut kita cek pada VLAN 50. Nah, ini juga sudah ya teman-teman. Kita lanjut cek pada VLAN 60. Nah, ini juga sudah. Dan yang terakhir kita cek pada VLAN 70. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke part yang keempat, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam switch 3. Kita masuk ke dalam enable, masukkan passwordnya, kemudian kita masuk ke config. Nah, di sini kita akan membuat VLAN 80 sampai VLAN 90 ya teman-teman, dengan nama yang sesuai. Kita bisa ketikkan nah, seperti ini. Kita lanjut untuk memasukkan port ke VLAN 80 dan juga VLAN 90-nya ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa masukkan. Nah, kita bisa lihat di sini dia di VLAN 80 dari FA0/1 sampai 3, kemudian VLAN 90-nya dari FA0/4 sampai /5 ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode access, kemudian kita ketikkan lagi switch port access VLAN 80. Lalu kita ketikkan spanning 3 port flash. Nah, kita lanjut ke VLAN 90-nya. Nah, di sini dia itu menggunakan FA0/4 sampai 5. Kita ketikkan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 90, kemudian spanning 3 port flash. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita lanjut akan terangkan untuk FA0/6. Nah, kita bisa exit, lalu kita akan coba terangkan ke router. Kita bisa ketikkan interface. Nah, di sini dia itu menggunakan FA/6 ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang, lalu switch port terang all VLAN 80 sampai 90. Nah, oke, seperti ini. Kita lanjut konfigurasi di router 3. Kita masuk ke dalam enable, masukkan passwordnya, kemudian config. Nah, di sini kita akan buat sub interface-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan buat sub interface-nya agar dia kabelnya menyala berwarna hijau ya teman-teman.
yaitu ini. Kita bisa ketikkan interface gig 0/1, lalu kita ketikkan no shutdown, lalu kita bisa exit. Kemudian kita bisa masuk lagi. Nah, kita masuk ke dalam interface gig 0/1.80, lalu kita bisa ketikkan encapsulation.1q80, kemudian kita masukkan IP-nya. Lalu kita lanjut masuk ke dalam interface gig 0/1.90. Kita ketikkan encapsulation.1q90. Kemudian kita juga masukkan IP address-nya yaitu 192.168.90.1 beserta subnet mask-nya. Nah, oke, sudah selesai. Setelah itu kita akan konfigurasi DHCP pada VLAN 80. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 80. Kemudian masukkan networknya 192.168.80.0 beserta subnet mask-nya. Kemudian kita masukkan default routernya. Lalu kita masukkan juga DNS servernya. Selanjutnya kita akan exclude run ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita bisa ketikkan ID DHCP exclude min address 192.168.80.1. Nah, selanjutnya kita akan cek IP di isi 22. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration, kemudian DHCP. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP DHCP-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke yang nomor 4 ini, yaitu lakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2. Nah, di sini kita masuk ke dalam server 1. Di sini kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.90.2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 192.168.90.1. Lalu untuk DNS servernya yaitu 192.168.90.2. Nah, ini sudah. Kita lanjut di server 2. Kita ke desktop, kemudian ke IP configuration. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.90.3. Kemudian untuk subnet mask-nya sama. Nah, lalu di sini untuk default gateway-nya yaitu 192.168.90.1. Lalu DNS servernya juga sama 192.168.90.2. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan coba cek konektivitasnya ya teman-teman. Kita akan kirimkan paket dari VLAN 80 ke VLAN 90. Nah, ini failed karena masih awalan. Kita akan coba ulang lagi. Nah, ini hasilnya successful ya teman-teman, yang artinya sudah berhasil. Nah, kita lanjut ke part yang kelima, yaitu configuration IP address point to point. Nah, di sini kita dimintai untuk konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Kemudian lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, di sini kita mulai dari router 3-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk interface-nya itu gig 0/0 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan ini. Kemudian kita juga akan memasukkan IP-nya yaitu yang ini ya teman-teman. Ini kita bisa enter, lalu kita ketikkan beserta subnet mask-nya. Enter, kemudian kita bisa ketikkan no shutdown.
Nah, maaf ya teman-teman. Nah, di sini itu slash 30, jadi di sini kita tidak menggunakan 0. Ini salah. Kita ulangi lagi. Nah, di sini itu kita menggunakan 252 ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita baru ketikkan no shutdown. Nah, di sini kita lanjut ke router 1. Kita masuk ke enable. Masukkan passwordnya. Lalu masuk ke dalam content. Nah, pada router 1 ini itu dia memiliki dua jalur, yaitu gig 0/0 dan juga gig 0/1 ya teman-teman. Kita bisa masukkan. Di sini kita masuk ke dalam gig 0/1 terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu ini ya teman-teman, 192.168 10.10.10.5 beserta subnet masknya 255.255.255.252. Enter, kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, kita lanjut masuk ke dalam interface gig 0/0 ya teman-teman. Sebelumnya kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita baru masukkan interface gig 0/0. Enter, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.1 beserta subnet masknya. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, oke, sudah selesai. Di sini kita lanjut ke router 2 ini. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam enable, masukkan passwordnya, kemudian conf-t. Nah, pada router 2 ini dia itu mempunyai 3 jalur ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke dalam interface gig 0/0 terlebih dahulu. Enter, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu ini ya teman-teman. .10.10.10.9 beserta subnet masknya. Kita ketikkan no shutdown, kemudian exit. Kita lanjut ke dalam interface gig 0/1. Kita masukkan IP address-nya, yaitu ini ya teman-teman, 10.10.10.2 beserta subnet masknya. Enter, kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, yang terakhir kita lanjut ke dalam interface gig 0/2. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita masukkan interface FA 0/2. Interface gig ya teman-teman, maaf. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu ini ya teman-teman, 10.10.10.13 beserta subnet masknya. Lalu ketikkan no shutdown. Nah, ini sudah selesai di setiap routernya ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke dalam switch multilayer-nya ya teman-teman. Kita masuk ke dalam switch multilayer 1 terlebih dahulu, yaitu ini. Kita masuk ke enable, kemudian masukkan password, lalu conf-t. Nah, di sini kita masuk ke dalam interface 3 ya teman-teman. Ini, karena jalurnya itu ini. Kita bisa ketikkan interface FA 0/3, kemudian enter, lalu kita bisa ketikkan no switch port seperti ini.
Lalu kita baru masukkan IP address-nya, yaitu ini ya teman-teman, 10.10.10.14 beserta subnet mask-nya. Lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, oke, sudah selesai. Kita lanjut ke multi-layer switch 2 yang ini. Kita masuk ke dalam enable, masukkan password, lalu config. Nah, di sini kita menggunakan interface FA 0/6 ya teman-teman, ini 0/6, enter, kemudian kita ketikkan sama seperti tadi, yaitu no switch port, kemudian kita baru masukkan IP address-nya, yaitu ini ya teman-teman, 10.10.10.10 beserta subnet mask-nya. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Maaf ya teman-teman, itu salah, double N. Nah, oke, kita lanjut ke part yang ke-6, yaitu konfigurasi OSPF in all of routers. Nah, di sini kita dimintai untuk konfigurasi OSPF sesuai dengan IP address yang telah di-display, gunakan ID untuk OSPF 1, kemudian yang kedua yaitu konektivitas. Nah, di sini kita masuk ke dalam router 3 ya teman-teman. Kita masuk ke dalam enable, kemudian masukkan password, lalu config. Nah, di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Lalu kita akan promosikan untuk networknya. Nah, di sini kan sudah ada yang 10.5 dan juga ada 10.6. Nah, di sini saya itu akan promosikan yang 10.4. Nah, di sini kita masukkan wildcard-nya 0.0.0.0, maaf, area 0. Nah, di sini kita juga akan promosikan VLAN 80 dan juga VLAN 90 ya teman-teman. Kita ketikkan. Nah, kenapa wildcard-nya menggunakan 255? Karena di sini dia itu menggunakan /24. Kemudian untuk areanya itu masih sama, yaitu area 0. Enter, kemudian kita masukkan lagi untuk VLAN 90-nya. Ini kita ganti menjadi 90.0. Untuk wildcard-nya masih sama, menggunakan 255, dan untuk areanya itu juga masih sama ya teman-teman. Oke, sudah, kita lanjut ke router 1. Kita masuk ke dalam enable, masukkan passwordnya, lalu config. Nah, di sini kita juga lakukan hal yang sama ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Kita ketikkan network. Nah, di sini itu pada router 1 dia itu juga sama menggunakan /10.4 ya teman-teman. Kita masukkan 10.10.10.4. Lalu untuk ininya juga sama ya teman-teman, titik 3, karena dia itu menggunakan /30. Nah, lalu di sini untuk areanya itu masih sama menggunakan area 0. Nah, di sini kita juga akan promosikan yang, karena di sini dia ada /1 dan juga /2, maka kita akan menggunakan yang 10.10.10.0. Untuk wildcard-nya masih sama, 0.0.0.3 karena dia menggunakan /30. Kemudian untuk areanya itu masih sama, area 0. Seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, lanjut kita ke router yang 2. Ini
kita bisa masuk ke dalam enable, masukkan password, lalu config. Kita ketikkan router OS PF1, lalu kita akan mempromosikan 10.10.10 titik, lalu juga untuk wildcardnya itu masih sama, areanya juga masih sama ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mempromosikan yang 10.12 ya teman-teman. Karena di sini itu dia ada titik 13 dan juga titik 14, maka di sini kita menggunakan titik 12. Lalu di sini kita juga akan mempromosikan yang 10.8 untuk mengarah ke multi-layer switch 2. Nah, sekarang kita konfigurasi di multi-layer switch 1. Ini ya teman-teman. Di sini kita masukkan perintah en, kemudian masukkan passwordnya, lalu config. Sebelum itu kita bisa ketikkan IP routing. Kita ketikkan router OS PF1. Kita promosikan networknya yaitu 10.10.10.12.0. Untuk wildcardnya itu .0.0.0.3. Lalu untuk areanya kosong. Nah, maaf ini tuh tidak ada kosongnya, seperti ini saja. Nah, lalu di sini kita juga akan mempromosikan VLAN 40 sampai VLAN 70 ya teman-teman. Kita bisa masukkan 192.168.40.0 untuk wildcardnya 0.0.0.255, kemudian areanya masih sama, kosong. Kita lanjut sampai VLAN 70. Nah, oke, sudah seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita akan konfigurasi di MLS 2. Di sini kita bisa masuk ke dalam enable, kemudian masukkan passwordnya, lalu config. Lalu di sini kita bisa ketikkan IP routing, kemudian IP OSPF1. Maaf ya teman-teman, bukan IP tetapi router OSPF1. Lalu kita promosikan yang 10.8 untuk netcardnya titik 3, area kosong. Selanjutnya di sini kita juga akan mempromosikan yang VLAN 10 sampai VLAN 30. Ini ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Kita juga cek di router 1. Ini ya teman-teman. Nah, di sini kita cek dengan perintah do sh ospf neighbor. Nah, maaf ya teman-teman, di situ saya kurang IP. Seharusnya perintahnya yaitu do show IP ospf neighbor, seperti ini. Nah, di sini sudah ada IP yang 10.13 dan juga sudah ada IP yang 90.1 ya teman-teman. Kita juga akan coba juga cek yang perintah do show IP root. Nah, oke, di sini dia sudah ada OSPF-nya. Selanjutnya kita akan coba tes dengan mengirimkan paket dari VLAN 10 ke VLAN 60. Nah, maka hasilnya fail karena masih awal. Kita ulangi. Nah, ini hasilnya sudah successful ya teman-teman, yang artinya sudah berhasil. Nah, kita lanjut ke part yang ketujuh, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam server 1, kemudian kita ke service, lalu ke DNS, kemudian kita klik yang on ya teman-teman. Kemudian kita pilih tipenya yang record, ini sudah. Nah, lalu untuk namanya itu adalah sekolahan.id, seperti ini.
Nah, kemudian untuk addressnya yaitu ini ya teman-teman, 192.168.10.3 90 maaf, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita bisa klik add. Nah, lalu kita juga akan buat yang tipenya itu CNAME ya teman-teman. Ini untuk namanya yaitu www.akademisekolahan.id. Nah, lalu untuk hostname-nya itu adalah sekolahan.id. Kemudian kita bisa klik add. Nah, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi DNS server di server 1. Kemudian kita masuk konfigurasi web server di server 2 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke server 2. Di sini kita bisa masuk ke service, kemudian pilih yang HTTP. Nah, lalu ini itu harus on ya teman-teman. Ini juga. Nah, di sini kita bisa lihat di nomor 5 index HTML, kita bisa klik yang edit ini. Nah, di sini itu kita dimintai untuk yang tulisan welcome to servernya itu ganti menjadi welcome to Akademi Sekolahan ID. Nah, jadi di sini kita bisa ubah welcome to Akademi Sekolahan ID seperti ini. Nah, di sini kita bisa klik save, kemudian pilih yes. Nah, di sini kita akan cek DNS-nya menggunakan command prompt. Kita bisa ke desktop, lalu kita klik command prompt. Kita akan coba ping sekolahan.id. Nah, ini dia hasilnya TTL ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat konfigurasi web kita tadi. Nah, di sini pada VLAN 60 kita bisa buka PC-nya. Kita ke desktop, lalu kita lihat di web browser. Harus dipastikan dia sudah mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan www.akademi.sekolahan.id. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa klik go. Nah, ini hasilnya sudah muncul ya teman-teman. Lanjut ke part yang terakhir yaitu konfigurasi akses list. Nah, di sini kita akan konfigurasikan akses list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server ya teman-teman. Dan konektivitas pastikan bahwa VLAN 1 dan VLAN 6 tidak dapat mengakses server. Dimana kita akan konfigurasikan di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60. Di sini kita bisa masuk ke router 3. Di sini kita pergi ke CLI. Kita masuk ke dalam enable, kemudian masukkan passwordnya. Lalu kita masuk ke config. Nah, di sini kita bisa ketikkan akses strip list 100.01 dan IP-nya yaitu 192.168.10.0, wildcard-nya 0.0.0.255. Lalu masukkan IP tujuannya yaitu 192.168.90.0 dan masukkan wildcard-nya 0.0.0.255 seperti ini. Lalu kita buat juga yang 60 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, tadi kan kita itu mengecualikan. Sekarang kita akan mengizinkan untuk yang semuanya. Di sini kita bisa ketikkan akses strip list 100.01 permit IP any ini lagi seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam interface gig 0/1.90. Lalu kita ketikkan IP akses group 100.01 out. Nah, oke, ini sudah. Sekarang kita akan coba kirim paket dari
VLAN 60 ke server 1. Nah, awalnya file, kita coba lagi. Nah, ini dia tetap file ya teman-teman. Lalu kita akan coba kirim dari LAN 10 ke server 1. File kita coba kirim lagi. Nah, hasilnya tetap file ya teman-teman, yang berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Nah, kalian bisa lihat pada completion-nya itu sudah 100% ya teman-teman. Kita bisa cek result. Kemudian kita ke assessment items. Nah, di sini dia sudah terchecklist semua ya teman-teman, dan skornya itu di sini sudah 202/202 ya teman-teman. Kita sudah selesai di konfigurasi SuperLive 1. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.